sampaikan Ketua Jurusan Prodi Kabar dan Kasubag dalam hubungan Universitas Adulako ya. Nah, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan melaksanakan rapat koordinasi di akhir tahun 2014, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan segala aktivitas kita dalam selama 1 tahun 2014 dan tentunya yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para wakil rektor, ketua dewan pertimbangan dan seluruh jajarannya, ketua satuan pengawasan IPR dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dekan, wakil dekan, direktur program pasca sarjana dan para asli, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua prodi, kepala pusat, ketua lembaga, sekretaris lembaga dan kepala pusat yang sempat hadir. Yang kami hormati pimpinan kampus 2 Prof. Dayani dan seluruh jajarannya, Kepala Biro, Kabak, Kasubag, bendaharawan, BPP, dan seluruh undangan yang hadir pada pertemuan akhir tahun dan menjelang atau menyongsong tahun 2015. Yang kami hormati pula ketua-ketua komisi, seluruh anggota senat yang kami muliakan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi keafiatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim akhir tahun. Saya kira ini juga tahun-tahun kemarin kita juga lakukan. Ini adalah refleksi akhir tahun dan juga apa yang kita harus persiapkan memasuki tahun 2015. Dan yang paling inti sebenarnya, di samping tingkat serapan, lagi-lagi daya serap dana yang ada di setiap unit, saya lihat pergerakannya itu alhamdulillah masih banyak yang lambat. Tetapi tidak apa-apa, kalau memang harus seperti itu tentu jangan dipaksakan. Lalu kemudian beberapa hari lalu saya mewakili Universitas Adulako menerima daftar isian penggunaan anggaran 2015 dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah ada peningkatan, walaupun ini DIPA indikatif, tapi itu naiknya cukup signifikan. Nanti sebentar kita tunjukkan berapa DIPA kita tahun 2015. Saya selalu ingin menunjukkan itu karena saya menganggap DIPA itu bukan rahasia. Dan kalau ada yang mengatakan DIPA itu adalah rahasia negara, kayaknya gili-gili juga. Apa yang dirahasiakan di situ? Nah, itu uang pemerintah, uang negara sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, sebelum saya mengungkapkan semua itu, satu hal prinsip bahwa yang terpenting itu adalah ada beberapa pola-pola pendekatan yang di tahun 2015
mungkin pendekatan baru, terutama di prodi tertentu, dan tidak kita akan lanjutkan pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan selama ini, khususnya di program studi pendidikan dokter. Kesempatan ini juga izinkan saya kira-kira curhat begitu, bukan cuma berbagi kebahagiaan, tapi juga berbagi duka. Biar apa yang kami rasakan tidak perlu Bapak Ibu rasakan, cukup tahu kira-kira begitu. Kalau mau juga merasakan tidak usah, tapi cukup mengetahui kira-kira begitu, bahwa jadi rektor itu kelihatannya kayak enak, ada mobil dinas, satu-satunya yang pakai CR-V, mobil dinasnya di sini. Tetapi di balik semua itu, ini kan sudah refleksi akhir tahun keempat juga, jadi saya kemukakan itu sehingga curhat ini pelajaran berharga bagi Bapak Ibu sekalian, terutama calon-calon pemimpin masa depan di universitas ini. Kalau ditanya 4 tahun terakhir ini, periode pertama, kalau ditanya mana banyak sukanya dengan dukanya, saya mengatakan lebih banyak sukanya. Dukanya hampir tidak ada, tapi di setiap suka ada duka di dalamnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada suka yang tidak ada dukanya, walaupun kita mengatakan bahwa semua itu harus kita terima Bapak Ibu sekalian. Nah, ini judul mulai dari hal-hal kecil, termasuk IPA. Semua orang boleh melihat, semua dosen kalau bertanya apa semua isinya itu IPA. Warik biduk wajib memperlihatkan. Jadi jangan ada bahasa, oh itu rahasia negara. No, rahasia negara sudah dibagi-bagi, masa rahasia negara? Rahasia negara itu biasanya di BIN, di Badan Intelijen. Tapi kalau sudah didistribusi, saya kira bukan rahasia negara. Jadi kata kunci adalah soal transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai kepatutan. Nah, ini penting. Kenapa ini saya ingin sampaikan? Sebab sudah cukup kami yang merasakan. Jangan yang kami rasakan itu pindah ke Bapak Ibu sekalian, terutama yang menangani keuangan di unit atau yang bertanggung jawab soal keuangan di setiap unit. 10 fakultas, 1 program pasca, 2 biro, beberapa lembaga, dan pusat-pusat yang hampir saya katakan semua unit ini memiliki tanggung jawab eksekutif dalam penggunaan dana. Hampir semua unit, bahkan mungkin semua, karena termasuk di program studi ada dana yang dialokasikan, sehingga melekat tanggung jawab secara bersama-sama. Karena itu saya paparan pada pagi ini yang pertama adalah berbagi cerita, tetapi cerita ini menyangkut pengalaman yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Dan yang kedua tentu berbagi warning dan kehati-hatian, dalam kurung perlu kewaspadaan. Yang paling berkesan, kalau lagunya Kus Plus, kisah sedih di hari Minggu, Kus Plus. Kemudian kalau Kris, kisah kasih di sekolah. Tapi yang paling berkesan di saya adalah kisah sedih karena isu dalam khotbah. Ini yang paling berkesan. Tapi membuat juga perjalanan hidup ini semakin hati-hati, semakin kokoh dalam menghadapi
setiap dinamika. Jadi kalau tidak ada kesiapan mental menghadapi dinamika ini, bisa-bisa ambruk. Bukan cuma saya sendiri, tapi mungkin juga keluarga. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan panjang 4 tahun ini, kalau menurut saya, yang paling berkesan itu memang terminologi POTMA. Itu biar baru bangun tidur, kalau ada yang mau nyebut POTMA, Pak, biar mimpi, pasti tak bangun. Kalau disebut POTMA, betul-betul ini barang antik satu ini luar biasa. Kalau disebut POTMA itu terkesan sekali Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak semua tahu perjalanannya, hanya mendengar. Kalau kami dan beberapa teman itu menjalani dan ikut merasakan, ya syairnya mengharukan, kira-kira begitu ya, kalau ada anak POTMA itu. Syair pertama adalah ketika kami dilaporkan ke Inspektorat Jenderal. Sudah saya sampaikan di depan orang tua mahasiswa kedokteran ini waktu pengukuhan HIKO, Himpunan Kekeluargaan Orang Tua Mahasiswa Kedokteran, yang diterima oleh Inspektorat Jenderal bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi 40 miliar. Turunlah tim. Ternyata tim menemukan bahwa dana POTMA selama 3 tahun bukan cuma 40 miliar, tapi 52 miliar beliau dapat karena disisir satu-satu. Dari hasil pemeriksaan inspektorat ditemukan bahwa 40 miliar itu telah sesuai dengan pengelolaan mekanisme APBN, sudah disahkan dan seterusnya. 10 miliar ditemukan di Yayasan POTMA yang mestinya juga di-store ke kas negara. Itu kesimpulan dari Inspektorat Jenderal. Belum selesai di situ, dilapor lagi ke Tipikor Polda. Dilakukan lagi penyisiran data kurang lebih 3 bulan. Hasilnya alhamdulillah kira-kira 99,9% sama di Inspektorat Jenderal. Bukan cuma 40 miliar yang dilaporkan ditemukan dana dari POTMA, tapi 52 miliar. Dan 40 miliar itu telah disetor ke kas negara. Dan 10 miliar dianggap tidak sesuai dengan tata kelola keuangan. Keluarlah surat dari polisi tertanggal 3 Oktober ditujukan kepada pelapor, dan kesimpulannya itu tadi, yang 40 aman, telah sesuai dengan ini dari polisi. Yang 10 itu yang harus dipertanggungjawabkan, harus di-store ke kas negara. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Masih disebutkan di situ, manakala ada temuan bukti-bukti baru, pelapor bisa menghubungi kembali AKP Edi Sumarno. Nah, pelapor tidak puas, akan mendatangi lagi Polda agar dilakukan gelar perkara. Dilakukan lagi pengumpulan data sampai ke Jakarta, ke Kementerian Keuangan. Jadi pelapor tidak puas, setelah lakukan pemeriksaan, keluar lagi surat kedua
Ini surat kedua Pak dari kepolisian. Ini sudah melibatkan Mabes Polri. Jadi sudah melibatkan Mabes Polri. Yang membedakan itu di sini karena yang diperiksa sudah ada dari Kementerian Keuangan. Jadi sampai ke sana penyidik itu Pak, sampai ke Kementerian Keuangan. Karena pelapor tidak puas. Jadi mestinya yang terlapor ini harus jadi tersangka. Kira-kira begitu. Alhamdulillah hasilnya tidak berubah kalau dari segi angka, tetap berputar di sekitar itu. Yang berbeda adalah jalan cerita hingga keluar lagi surat yang sama Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada 40 tetap, tidak ada yang berubah dari segi angka. Padahal ini sudah dari Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir akan disebutkan bahwa pengelolaan itu ternyata tidak ada. Di sini sudah ditutup. Kalau yang tadi itu Pak, kalau masih ditemukan informasi atau data-data baru, di sini sudah di-close. Artinya tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan, mengingat belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, baik pengelolaan maupun penggunaan dana tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terkait dengan 40 miliar. Jadi yang disorot itu yang 10 miliar Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saya juga tidak berhenti karena belum ditemukan. Saya perintahkan SPI lakukan audit tertentu. Kalau polisi tidak menemukan dalam pengelolaan, siapa tahu dalam penggunaan. Siapa yang menggunakan? Rektor tidak menjadi orang yang menggunakan, karena dana itu teralokasikan ke unit-unit. Jadi SPI sekarang bekerja di beberapa unit dan dimulai dari PSPD atau FKIK. Siapa tahu memang ada tindak pidana korupsi. Dalam hal pengelolaan polisi tidak temukan. Karena perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian, di tingkat rektorat itu memegang fungsi regulasi, sedangkan fungsi eksekusi ada di unit yang mendapat alokasi anggaran, bukan direktorat. Direktorat adalah fungsi regulasi, misalnya berapa ke sana, berapa ke sini, dan berapa ke sana. Itu terkait dengan manajemen, bukan penggunaannya. Penggunaan ada di unit Bapak Ibu sekalian, tertentu terhadap penggunaan. Karena ini kan yang diributkan POTMA, dana POTMA masuk telah teralokasikan. Dari segi manajemen di tingkat rektorat polisi tidak menemukan, tapi kami berkewajiban meneruskan langkah-langkah itu. Siapa tahu dalam penggunaannya ada penyimpangan, dan kami akan umumkan sama dengan ini. Kalau tidak ada ditemukan dalam pelanggaran dalam penggunaan, kami juga akan menyampaikan hasil audit SPI tidak ditemukan penyimpangan dalam penggunaan. Tapi kalau ada, kami juga akan umumkan. Kami akan umumkan Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud saya harus ada koherensia dari tingkat rektorat sampai ke unit. Jangan sampai menjalankan tugas-tugas secara akuntabel di arah timur. Tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, nah ini pelaporan kedua. Jadi kami itu dilaporkan dua sekaligus, satu pencemaran nama baik, satu tindak pidana korupsi.
Alhamdulillah hasilnya juga pencemaran nama baik. Itu tidak ditemukan alat bukti berupa saya mau fitnah. Kayaknya memang saya tidak pernah lakukan itu. Ketika kami dilaporkan juga ke KPK, kami juga mengantarkan data-data ke KPK. Jadi lembar ini itu lembar yang kami bawa, Warek, Agen Keuangan, kita store, kita datangi KPK, menyerahkan data. Karena yang dikirim orang itu adalah argumentasi dan pembahasan menurut versinya. Kita bawakan data. Kami juga terserah menunggu-nunggu. Kalau misalnya dipanggil KPK, kami selalu standby. Karena sudah pernah juga saya dipanggil dulu waktu 2011 kalau saya nggak salah, menyangkut rumah sakit itu. Ada kaitannya dengan Angelina Sondak. Ketika ditanya kenal Angelina Sondak, saya bilang saya kenal Pak penyidik. Kenal di mana? Televisi. Bapak kenal sebagai apa? Saya kenal sebagai anggota DPR dan istri Haji Mas Said. Putus di situ karena saya memang tidak pernah ada komunikasi. Putus di situ. Jadi saya andai kata yang melaporkan ini saya tunggu dipanggil ke KPK, kami selalu siap lahir batin untuk, tapi saya dengar itu dialihkan ke Inspektorat Jenderal. Jadi Inspektorat Jenderal Kemendikbud diminta untuk, bahkan informasi terakhir, data yang kami kirim ke KPK itu difotokopikan lalu diserahkan ke Inspektorat Jenderal. Jadi mungkin Inspektorat yang akan turun. Nah, mengapa perlu kehati-hatian Bapak Ibu sekalian? Yang tadi itu, jangankan kita melakukan penyimpangan, sedangkan tidak melakukan penyimpangan, Pak, bisa jadi gelindingan informasi yang kalau Bapak Ibu sekalian tidak siap lahir batin, bisa Bapak Ibu sekalian tersiksa juga lahir batin. Jadi harus lebih hati-hati. Ini DIPA kita di 2014, sebentar lagi saya tunjukkan DIPA 2015. DIPA kita 2015 ini 14 hanya 246 rupiah murni 167 dan sekitar 90 apa ini PNBP. Ini yang 2014. Inilah yang kira-kira hari-hari terakhir ini dipacu, benar-benar berpacu. Semua unit berpacu. Pak Rudi kemarin mau berangkat ke Buol, saya bilang jangan berangkat Pak, Bapak PPK. Pak PR2 juga izin ke Morowali, saya bilang kalau masih ada tak gantung Pak, tuntaskan baru berangkat. Hari-hari di Desember ini Pak, tinggal menghitung jam. Sekarang tanggal 24 Pak, artinya tinggal 6 hari, entah hari efektifnya tinggal berapa. Besok sudah tanggal merah. Besoknya juga itu hari kejepit, cuti bersama. Kemudian tinggal Senin, tinggal 3 hari efektifnya. Karena Kamis merah lagi tanggal 1. Jadi maksud saya PPK harus menuntaskan. Kami tidak larang untuk berangkat, silakan, tapi harus dituntaskan itu Pak. Jangan sampai jadi masalah. Nah, inilah model-model kita ini sekarang. Kalau ini di luar negeri bedanya kata. Kalau lampu hijau jalan, kuning siap-siap berhenti, merah berhenti. Tapi di kita itu hijau jalan, kuning tancap gas, merah juga tancap karena belum 3 detik. Nah, analoginya itu ada di sini, di sebelah sini ini. Ya lihat Pak. Januari, Juni
Ya, lambat. Masuk di Juli Oktober lambat, beda di depan Pak, N dengan T. Lambat dengan lambat. Tancapnya di mana? November Desember, Pak. Pada saat lampu merah ini, gigi 4. Luar biasa. Coba kita rasakan semua ini, Pak. Semua unit merasakan sekarang di lampu merah ini, Pak, gigi 4. Karena setelah saya lihat ini juga dengan gigi 4 berat, Pak. Saya lihat masih berat, Nah, makanya kita perlu hati-hati, Pak. Ini sampai bengkok Desember ditarik. Jangan terlalu cepat habis Desember. Jadi maksudnya ini supaya semua ini bisa sampai. Tapi tetap harus hati-hati. Harus hati-hati, Pak. Sebab kalau sekedar bagaimana ini habis sampai di sini, saya juga jadi khawatir. Dengan posisi ini tinggal 3 hari kerja. Ada di sini, Pak. Yang kalau saya lihat ini masih 8 miliar. Saya sudah bilang, Pak, dengan ilmu dari Wintira juga tidak bisa. Biar di apa? Nah, karena itu yang di unit ya. Nah, kenapa saya perlu ingatkan? Karena ini tentu kita berharap yang paling di atas. Jadi penggunaan anggaran, ada kegiatan, pertanggungjawabannya ini harus ada di sini, Pak. Kalau tidak maksimal 100% di sini, ya kurang-kurang sedikit, tapi bisa direvalidasi, harus divalidkan kembali. Tapi kalau ada di sini, bisa bahaya kalau tidak berkepatutan. Dan itu tidak sulit dideteksi dia patut atau tidak. Tidak sulit. Ya kalau sudah diperiksa pasti kelihatan. Itulah sebabnya walaupun tadi harus tancap gas demi daya serap, tapi tetap diingatkan, Pak, hati-hati membawa uang sampai di Desember itu. Bapak Ibu sekalian, bagaimana DIPA UNTAD di 2015? Ini jumlahnya 339.167.264.000. Jadi cukup signifikan naiknya dari 200 sekian. Jadi sama-sama meningkat, PNBP meningkat, juga rupiah murni juga meningkat, Bapak Ibu sekalian. Ini baru DIPA indikatif, akan mengalami perubahan demi perubahan setelah penerimaan SPP UKT di 1 Januari sampai 31 Januari. Itu juga kita akan melakukan lagi revisi-revisi. Bisa jadi karena nanti kalau UKT di universitas ini sudah merata di semua angkatan, itu insya Allah akan naik. Jangan tahun pertama UKT itu tidak ada tambahannya, kemudian tahun yang lewat itu ada 300.000, 600.000. Tapi ini nanti kan paling rendah itu 1,6 di IPS, kecuali yang 5% dari keluarga gaji, dari gaji yang kita berikan itu porsi ada 500.000. Jadi kalau dia sudah bayar 1,5, 1,6, maka dia pre 2 semester ke depan, nanti semester berikutnya tambah lagi sisanya 400 karena ada savingnya 500 dari semester keempat. Nah, saya ingin mengatakan bahwa di kami di Ketua Kuasa Pengguna Anggaran itu fungsi regulatornya itu, Pak, jauh lebih dominan dibandingkan dengan fungsi eksekutor.
eksekutornya ada pada unit yang menerima alokasi anggaran, bukan di kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau hati-hati, sebenarnya logika operasionalnya yang harus lebih hati-hati itu Pak, ada di unit yang mendapat alokasi anggaran. Karena di kami adalah fungsi regulator yang pembagiannya berdasarkan surat keputusan yang sudah ada. Kalau UKT SPP 55 per unit. Sedangkan yang tersisa di rektorat itu juga bukan di rektor, tapi di unit-unit yang ada di rektorat. Lembaga, biro, bagian, pusat-pusat dan seterusnya ada di sana. Oleh karena itu harus menjadi komitmen kita bersama Bapak Ibu sekalian bahwa totalitas DIPA itu terdistribusi habis di semua unit-unit penerima alokasi anggaran Bapak Ibu sekalian. Tentu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cuma 50 juta. Ya misalnya Haki, saya lihat kasih 50 juta dari zaman Belanda ini. Dari zaman Belanda 50 juta terus. Tapi setengah masa juga dia kasih habis. Karena tidak tahu mau bikin apa barangkali. 50 juta susah habis. Nah, ada yang besar, yang FK, kedokteran, pasca, lembaga-lembaga itu besar-besar Pak. Itu beberapa miliar. Nah, jadi fungsi eksekutifnya itu Pak ada di sini dalam penggunaan anggaran yang ada di DIPA. Ke depan juga begitu. Nah, fungsi regulatornya yang ada di bawah ini kecil, lebih besar fungsi eksekutifnya. Sedangkan di kuasa pengguna anggaran, fungsi regulatornya lebih besar dibandingkan dengan fungsi eksekusinya. Itu kira-kira yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pernah saya tunjukkan di depan orang tua mahasiswa kedokteran. Lalu kalau ada pertanyaan, di mana titik-titik rawan penyimpangan? Ada 2 titik, terutama kalau PNBP. PNBP yang rawan sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu adalah setoran dari orang tua mahasiswa kedokteran. Kalau di sini ada bisik-bisik tetangga antara rektor, wakil rektor dengan orang tua, terutama yang tidak lulus lalu mau lulus, itu dalam posisi begitu, maka mereka memiliki posisi tawar yang rendah. Artinya tergantung saya, rektor, apalagi rektor ini Pak, bagaimana? Kalau beliau mengatakan ini Pak, ini 100 untuk rektor, ini yang masuk di PNBP Pak, yang hibah. Tergantung saat itu. Nah, karena saya anggap itu titik yang rawan, makanya kami membuat maklumat tidak boleh ada yang menerima di rektorat, mulai dari rektor sampai ke tingkat paling bawah. Tidak boleh ada yang menerima dosen. Nah, kasus kemarin ada satu yang menerima, dia store kepada orang 95 juta. Katanya ini selain untuk memberikan rektor, juga di biro akademik itu dibagikan. Ketika beliau datang, saya tanya, siapa yang ibu kasih 95 juta? Dia sebutkan namanya. Saya bilang tadi tidak ada itu yang begitu kan. Saudara pampang itu di baliho, tidak boleh ada penerima, harus store langsung, di koran juga demikian. Nah, jadi ditarik ulang. Dan yang bersangkutan yang menerima itu membuat pernyataan bersedia mengembalikan. Nah, jadi jangan ambil, karena sudah kami katakan bahwa kami pimpinan universitas sampai pimpinan prodi itu tidak diperkenankan menerima kecuali Bapak Ibu sendiri store langsung. Jadi kalau di titik pertama itu tidak ada permainan, artinya semua penerimaan negara bukan pajak itu alhamdulillah bisa masuk di sini, di tong pertama ini. Kalau ada permainan bisa di sini, buatkan tanda terima aspal.
Aspalnya itu begini, ada diberikan kepada orang tua mahasiswa, lalu di store di bank, tanda terima kedua, boleh sebagian tersimpan di sini. Tapi menurut orang tuanya kan sudah aman, dia sudah menerima bukti itu. Nah, itu yang kita cegah Bapak Ibu sekalian, sehingga saya mengatakan tidak boleh ada transaksi di sini, sehingga semua pemasukan di sini harus langsung ke bank, agar tong ini terisi langsung dari pemberi hibah atau pembayar, bukan melalui siapa-siapa. Jadi kalau di sini aman Bapak Ibu sekalian, maka peluang terjadi penyimpangan di sini itu sangat kecil. Apalagi di rektor pribadi tidak ada, sulit ada di sini. Makanya saya katakan kepada orang tua mahasiswa kedokteran waktu itu, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang merasa pernah kita ada tawar-menawar transaksi, kemukakan sekarang. Alhamdulillah tidak ada yang angkat tangan. Dan ini titik rawan kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di sini eksekusinya Pak. Mau beli 10 lembar kertas, tapi dinotakan 20, bukan lembar, apa namanya itu Pak? Rim. Ambil kertas di Rio 10 rim. Engkau mau panjang kerja sama nggak? Mau. Tulis 20 deh. Sip. Nah, sip itu adalah titik pertama di sini, yang berkedip-kedip. Di sini pertama. Jadi di eksekusinya itu Pak yang rawan sebenarnya. Kalau di atasnya sudah masuk di bank Pak, tidak ada yang bisa kasih keluar Pak. PR2 walaupun beliau tanda tangan spesimen, tapi ada lampirannya. Itu uang dicabut itu oleh keuangan apa? Harus ada Pak. Jadi kalau orang mau korupsi Pak, uang-uang yang masuk di sini ada yang berani. Hari ini belum terbuka. Insya Allah pada audit berikutnya akan kelihatan. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian yakin, tidak usah jauh khawatir, dia dilapor ke KPK, no problem Pak. Tapi kalau ada penyimpangan dirasa-rasa, baru bunyi sepatunya ketua SPI, pasti sudah gemetar. Belum KPK itu, baru Pak Nasir. Hari-hari ketemu, tapi ada Pak Nasir katanya dengan teman-temannya. Apalagi dia cari. Dia dicari. Cuma memang mau dilakukan penguatan. Jadi saya katakan bahwa kalau itu aman Pak, aman. Di mana lagi titik rawan menurut apa ini? Indonesian Forum for Budget Transparency. Di sini, di perencanaan. Bisa saja ada usulan perencanaan Pak yang sebenarnya masuk kategori abal-abal. Abal-abal itu maksudnya sebenarnya apa ya? Tidak terlalu diperlukan, tapi dibukakan program itu dalam RKAKN. Bisa Pak. Jadi sejak awal itu sudah ada tanda-tanda. Kedua, penggelembungan harga. Penggelembungan harga. Jadi harus berpedoman pada harga yang ada. Berikutnya, ini perjalanan dinas. Tapi insya Allah dari 2011 saya selalu ingatkan, jangan kita gunakan yang tiket yang di markup itu. Memang ada di antara kita kadang jadi korban karena itu yang naikkan adalah apa itu Pak? Ya travel itu. Jadi dia bukan kita yang naikkan, jadi mereka yang naikkan. Begitu kajian kita mau ganti di dikti, diumumkan Pak. Misalnya, Basir, Tadulako, ini Pak tiketnya hanya 1.200, kenapa jadi 1.7 di situ? Kita juga bisa kaget, karena travel yang naikkan. Ada kejadian beberapa di antara kita yang pernah mengalami itu. Nah, jadi saya itu kalau beli tiket saya ingatkan, jangan kasihan tambah-tambah, nanti saya kasih tahu. Tapi jangan di situ itu karena dikti itu Pak, dia telusuri per satu nomor tiket dia telusuri. Jadi jangan dilakukan itu. Kemudian di ULP, PPK ini jangan lakukan ini. Arisan tender bagaimana maksudnya? Barangkali
barangkali mau ganti-ganti tahun depan kalau kau satu paket, tahun berikutnya baru mulai, barangkali begitu maksudnya. Dalam pertanggungjawaban, fiktif tadi itu. Fiktif itu kalau 10 dibeli, disuruh masukkan 20, berarti 10 fiktif. Kalau markup harganya 100, dijadikan 150. Tapi boleh juga fiktif dan markup. Jadi harganya 100, dibeli 10, harganya dijadikan 150, jumlahnya jadikan 20. Jadi double gada. Double gada itu Pak. Jadi sudah dapat di fiktifnya, dapat juga di markupnya. Insya Allah tunggu-tunggu, pasti ketahuan Pak. Terutama kalau yang kena nanti sampling atau composite sampling, kalau dapat harus di revalidasi. Kemudian berikutnya Pak, yang terakhir ini Pak, kalau ada sisa anggaran Pak, yang kan kemarin ini sudah ada namanya apa, TUP itu kan, ambil 5 miliar, tidak mampu dihabiskan, jangan memang taruh di rekeningnya Bapak Ibu Saya kasih tahu, saya SMS Pak Yohanes Tanah dan sementara memeriksa kolam renang. Jangan Pak, store kembali ke kas BLU. Nanti ada berita acara penyetoran kembali. Jangan disimpan di rekening pribadi Pak. Sangat-sangat rawan ini, berbahaya. Ya, berbahaya. Atau rekening lembaga unit, tapi rekening itu tidak terdaftar di Kementerian Keuangan. Katakanlah begini, LPPNP, 2 rekeningnya, 1 Bank Mandiri, 1 BNI. Yang di BNI terdaftar di Kementerian Keuangan, tapi yang di Bank Mandiri tidak. Jangan ditaruh di situ Pak, di Bank Mandiri, walaupun namanya Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu saya mohon dengan hormat segera store kembali di rekening BLU. Nah, ya jadi ini siklus-siklus sama dengan siklus darah itu kemarin sama ini Pak. Jadi berapa yang meluncur ke unit, kita berharap LPJ-nya juga sama. Jangan yang habis misalnya 1 miliar, tapi LPJ yang masuk 900, atau tetap 1 miliar tapi ada yang fiktif, ada yang tidak berkepatutan. Tidak berkepatutan itu Pak, kalau tiba-tiba ada harga kertas tiba-tiba 680.000 1.000, itu tidak berkepatutan Bapak Ibu sekalian. Jadi biar juga bukan ahli akuntansi Pak, kalau dilihat itu curiga juga, apalagi kalau memang orang-orang yang berlatar belakang akuntansi, pasti dengan mudah terdeteksi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana upaya meminimalkan itu Bapak Ibu sekalian? Pertama, SPI harus melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Sifatnya, kalau unitnya terlalu banyak, tidak apa-apa dilakukan composite sampling. Apa dasarnya? Ya kembali ke tadi, ya ini. Nah ini, dilihat-lihat saja ini Pak. Mungkin dimulai pasca. Ya bagaimana Pak Direktur? Siap. Nah yang besar-besar embernya ini saja. Jadi itu composite sampling. Kalau istilahnya Prof Wahid, jadi sampel yang dipilih Pak ya, bukan diacak, bukan dirandom. Jadi dengan berdasarkan dasar-dasar pertimbangan ini, ya kita lakukan composite sampling. Nah itu yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengawal IPA 2015? Insya Allah 2015 kami akan membentuk tim verifikasi khusus. Tim verifikasi umum itu sudah ada di sekitar Pak Supra. Tapi yang mampu dijalankan adalah ya ini hanya untuk
bagaimana supaya TUP atau uang persediaan bisa keluar. Apalagi kalau sudah didesak, ini sudah masuk, ini sudah cukup jumlah uang yang dia minta dengan yang masuk sudah keluar, tapi tidak ada penelaahan lebih mendalam. Sedangkan tim verifikasi bertugas untuk memberikan penelaahan lebih mendalam dari aspek administratif dan juga aspek yuridis. Bisa dari dosen, ada dari SPI, dan juga ada dari staf administrasi. Ini untuk 2015, tapi untuk 2014 tetap jalan tadi pengawasan melalui pendekatan audit dengan purposive sampling, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan PSPD? Nah, ini juga saya harus sampaikan ini. Saya pribadi dan tentu kita semua sudah belajar 4 tahun terakhir, dan itu menjadi ya kisah kasih tadi yang di tahun 2014 begitu menghangat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengalokasian di PSPD? Ini adalah kerangka. Yang pertama adalah koordinator PSPD sejak awal menetapkan rencana kegiatan dan pengembangan atau rencana tahunan di 2015. Ini mungkin sudah ada. Jadi kalau ada wadah biduk kedokteran dengan prodi kedokteran, menghitung kebutuhan anggaran atas rencana kegiatan, maksudnya ini kegiatan dan pengembangan dimaksud tahun 2015. Tentu akan keluar berapa total rupiah yang diperlukan. Setelah keluar total rupiah, maka yang pertama akan kelihatan itu bahwa PSPD akan memperoleh anggaran 55% dari SPP UKT untuk semua angkatan. Artinya itu modalnya. Karena ini sudah merupakan kesepakatan. Pertanyaannya, kalau total yang ada di 55 ini tidak cukup dengan perhitungan untuk tahun 2015, maka tetap diperlukan sumbangan orang tua. Tetapi sumbangan orang tua, universitas tidak mau lagi mencampuri. Terserah bagaimana. Nah, karena Hikom 2015 belum ada, kami memohon Hikom 2011 sampai 2014 menjadi mediator dulu, mendiskusikan dengan orang tua yang diterima pada angkatan 2015. Jadi berapa kekurangan setelah diketahui total rupiah yang diperlukan untuk ini, berapa kekuatan yang ada 55%, sisanya itu didiskusikan di sini. Jadi tidak akan ada model kayak kemarin, ada pernyataan siap memberikan hibah ke universitas, kita tidak akan mau menerima. Urus di situ, kalau ada yang mau dibeli semen, kasih tahu itu yang pegang uang. Beli dulu semen 3 sak. Mau kerja pavimnya halaman depan kedokteran. Mau beli dulu mayat. Harganya mayat dengan pengangkutan dari Surabaya ini dibutuhkan sekian. Ambil dari dana yang itu. Tapi bukan kita yang memanage. Jadi kenapa ini kami lakukan? Dulu kami juga memberikan masukan soal pembentukan POTMA itu dan ada SK Rektor. Tetapi begitu berubah menjadi yayasan, kami kehilangan jejak untuk masuk karena ada undang-undang yayasan. Itu tidak salah. Tetapi dampak buruknya ketika menjadi gelindingan informasi, maka saya yang paling merasakan semua itu. Bapak Ibu cukup dengar, tidak usah ikut merasakan. Ya. Jadi PSPD saya mohon untuk mempersiapkan diri dengan pola ini, dan kemungkinan besar jumlah mahasiswa kedokteran yang kami akan terima antara 25 sampai 35 orang. Dan bisa juga tidak ada lagi lokal.
Karena kalau ada lokal Pak, pesertanya 500 orang, yang mau diterima tinggal 5 orang Pak. Biar juga menggunakan teori dari Wentira, pasti banyak juga yang kecewa. Jadi kami akan close mandiri, dan biarlah seleksi nasional itu yang bekerja, baik SNMPTN maupun SBMPTN, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu ada pertanyaan, jangan-jangan Pak Rektor trauma dengan Potma. Bukan trauma, terlalu berkesan. Beda trauma dengan terlalu berkesan. Nah, kalau kesan juga terlalu mendalam, tidak baik. Jadi sebelum terlalu mendalam, kita rubah polanya supaya semua orang berpikir dan belajar bertanggung jawab. Karena kemarin itu saya di sini, kau di sana, aku yang sama saja. Tidak ada kasih yang bersentuhan uang itu dengan saya. Tapi bombardirnya itu, Basir Cio korupsi 40 miliar. Pak Nurdin, Muharrem Nurdin dari DPR kota provinsi. Dia bilang begitu. Saya baca juga surat ini yang bikin surat ini. Pak pikir ya, masa 40 masuk 40 dikorupsi? Kan begitu ya, masa 40 masuk 40 dikorupsi? Ya kalau dikorupsi 1 miliar barangkali. Ini 40 masuk, dituduhkan juga bahwa rektor korupsi 40 miliar. Jadi apa dipakai di sana? Jadi terlalu didramatisir dengan tujuan-tujuan politik. Tapi tidak apa-apa. Kami selalu berdoa, mudah-mudahan semua itu akan ada akhirnya. Sebab ini juga bagian dari perjalanan, dan itulah seni. Sehingga saya hanya berpesan kepada generasi kami, jangan cuma siapkan kemampuan manajerial, tapi juga kemampuan menghadapi berbagai dinamika, baik dimensi politis, sosial, psikis, maupun mungkin soal kekuatan hati. Sebab sangat berbeda antara rektor dengan warek, itu tipis bedanya karena dia dalam satu kota. Tetapi bomnya sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Bom yang tertuju ke rektor itu memang exocet. Dilepas juga dari laut merah, tembus. Tapi tidak apa-apa. Itu juga membuat kita bahwa dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, satu saja, jangan berbuat biar dituduh, daripada tidak dituduh tapi berbuat. Jadi lebih bagus dituduh tapi tidak berbuat, Pak. Insya Allah pasti kita kuat, dan tidak perlu oleng-oleng. Yang oleng itu kan kasihan kadang-kadang keluarga, Tapi kalau itu tidak lakukan, makanya saya tunjukkan tadi secara terbuka di mana rektor mau ambil, Pak. Kalau sudah store-nya masuk di bank, kalaupun ada yang kami gunakan sesuai dengan RKL, ada yang fiktif di situ, misalnya perjalanan dinas, saya nginep di hotel 500, tapi saya ambil kwitansi yang 1.500.000, itu personal sifatnya, atas dana yang diberikan ke saya. Tapi kalau pengambilan keuangan secara sistem, saya kira sulit, Pak. Ada PL2, ada kepala biro, ada Pak Sukran. Sejak kapan kasihan saya pernah bisik-bisik dengan Pak Sukran ini, Ibu Nansi dengan Ibu Anci itu, ada di situ yang bisa diambil? Tidak juga kasihan. Saya juga suka sekali uang. Hijau juga mata kalau lihat, tapi tidak juga dengan cara-cara yang tidak berkembang. Kalau honor bukan saya mau kemarin, tapi kalau dana-dana yang ada dalam kayaknya juga tidak ada berkah, Bapak Ibu sekalian. Kadang saya ingatkan pimpinan unit, jangan mengambil dana dengan cara yang tadi. Kalau rezekinya memang Bapak karena honor sebagai penanggung jawab aktivitas, silakan. Tapi kalau Bapak kerjasama dengan apa itu pemborong-pemborong dan mengambil, percaya saya suatu saat juga akan ketahuan. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi karena mungkin belum semua pernah mendengar berapa anggaran yang teralokasikan ke kedokteran.
Kita mulai 2008. 2008 uang yang masuk di sana itu adalah 3.440 juta sekian. Maaf. Ini pendapatan di atas. Yang teralokasikan 3,4 miliar, pemasukan 3,6. Ini ada minusnya. Artinya tidak semua ke sana. 2009 pendapatannya 7 miliar lebih. Yang dialokasikan ke sana 2,6. 2010 7 miliar, dialokasikan 16, berarti sudah ada tambahan. Ini saya batasi, saya start dari 2011 Bapak Ibu sekalian. Pendapatan kedokteran 7, sekian, alokasi anggaran 34 miliar. 2012 pendapatan 17 miliar, yang dialokasikan 87 miliar. 2013 pendapatan 25 miliar, yang dialokasikan 53 miliar. 2014 pendapatan 25, yang dialokasikan 31 miliar. Tidak pernah minus Pak yang ke kedokteran, baik itu PNBP maupun yang bersumber dari rupiah murni. Kita jangan melihat lagi bahwa kan dari sana ada 15 Pak, kenapa 15? Boleh, tapi saya cabut yang 80. Larikan ke ekonomi, ke pertanian, kan boleh kan? Kenapa? Direktorat itu fungsi regulator. Jadi ada yang mengatakan kemarin di orang tuanya mahasiswa mengatakan, itu kan Pak, memang kedokteran Indonesia dapat anggaran Pak. Saya cuma bilang, dari mana Pak? Yang mengusulkan itu dari sini juga perencanaan. Jadi, itulah sebabnya di 2015 kami akan menerapkan ya, apa yang disebut dengan ini saya lanjut dulu. Ini kalau total pendapatan Pak, ini sudah dengan SPP, ini SPP dengan hibah yang di atas ini. Tapi kalau cuma hibahnya toh, coba lihat Pak, hibahnya di 2014 hanya 14 miliar Pak. FKIK 2019 hanya 19, 2012 hanya 15. Ini yang di-store langsung oleh Yayasan Pokma. 2011 hanya 6 miliar. Ini hibah. Nah, karena itu di 2011 saya akan menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan setakuk. Jadi istilahnya ini tentara ini. Tentara itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nanti 2015 ini uang dari kedokteran, oleh kedokteran, dan untuk kedokteran. Ya. Jadi berapa yang masuk kita kembalikan. Kita kembalikan. Jadi kalau tinggi ya tinggi, kalau rendah ya rendah. Bapak Ibu sekalian, kita pindah ke daya serap. Kita tinggal lihat-lihat di sini kasihan nih. Maaf, ini kita lihat-lihat saya di sini. Nah, di pinggir utara, nah, fakultas, lembaga. Sampai kapan terakhir pemasukan Anda masukkan pakai yang anu ini apa? Pertanggungjawaban ini. Nah, itu jadi maksud saya kan, kalau tidak bisa Pak, jangan dipaksa. Jangan pakai seperti tadi itu Pak. Yang penting sampai di Desember. Bagus kan? Nah, karena itu saya mengajak kita semua, termasuk diri saya Bapak Ibu sekalian, kita tutup 2014 ini dengan segala pengalaman, baik itu yang berkesan maupun yang kurang berkesan, kita jadikan modal dalam pengabdian kita di 2015. Dan tentu kita harus bekerja lebih hati-hati. Dan bagi saudara-saudara kami, bagi yang umat Kristiani, selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2015. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita diberi keafiatan. Di tahun 2015 kita masih bisa berkarya untuk bangsa melalui pengabdian kita di lembaga Universitas Al-Lakon. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pertanyaan dok. Perhatian juga bahwa kehati-hatian itu menjadi hal yang sangat penting